Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan Ibu guru IPS pada jenjang sekolah menengah pertama. Mudah-mudahan kalian yang belajar di rumah ada dalam keadaan sehat walafiat. Materi kita hari ini adalah mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada pelajaran yang telah lalu, kita sudah membahas tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian, pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia terhadap beberapa aspek. Nah, yang itu sudah kita pelajari. Pada tema kita kali ini mengenai kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, Ibu bagi dalam 2 sesi. Karena apa? Karena materinya agak panjang. Materi kerajaan Hindu-Buddhanya agak banyak. Jadi Ibu bagi 2 sesi. Sesi yang pertama hanya dibahas mengenai 3 kerajaan saja, yaitu Kerajaan Kutai, Tarumanegara, kemudian Sriwijaya. Nah, sebelum Ibu lanjut, seperti biasa, supaya ada manfaatnya dari pembelajaran kita hari ini, Ibu akan uraikan apa tujuan pembelajaran yang harus dapat kalian pahami dari menyimak materi pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bahwa kalian harus bisa mengisi tabel, di mana di dalam tabel itu berisi tentang nama kerajaan, kerajaannya apa yang kita bahas, lokasinya di mana, kemudian siapa nama rajanya, dan corak agama apa yang dianutnya. Kemudian yang kedua, kalian harus dapat menguraikan manfaat mempelajari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, jadi sudah ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kalian isi. Mari kita mulai, kita bahas mengenai kerajaan Hindu pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Kutai diperkirakan berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Kemudian di mana letaknya? Letaknya di sekitar Muara Kaman, dahulu Sungai Mahakam, di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kemudian Kutai ini merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Siapa pendirinya? Pendirinya bernama Kundungga. Kundungga mempunyai arti penguasa lokal. Kemudian setelah Kundungga digantikan oleh anaknya, yaitu Aswawarman. Setelah Aswawarman digantikan oleh anaknya, yaitu Nawarman. Nah, pada masa Nawarman inilah kerajaan Kutai mencapai puncaknya, sehingga Raja Warman ini terkenal kemana-mana. Kemudian agama apa yang dianut atau yang dijalankan di kerajaan Kutai ini? Kerajaannya adalah Hindu Siwa. Dalam pelajaran yang telah lalu, Siwa itu merupakan dewa perusak alam. Nah, jadi corak kebudayaan, corak agama yang dianut kerajaan Kutai adalah Hindu Siwa. Kemudian Mulawarman telah membagi sedekah sebanyak 20 ekor sapi kepada para Brahmana. Hal itu menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Kutai kebanyakan beternak, kemudian bertani dan berdagang. Hal itu menunjukkan bahwa kerajaan Kutai bersifat agraris. Artinya masyarakatnya hidup dari mata pencaharian yang didapat dari hasil pertanian. Kemudian dari mana kita mempelajari atau mendapatkan informasi tentang kerajaan Kutai ini? Informasi yang didapat yang menjelaskan tentang kerajaan Kutai ini adalah berita dari Cina dan adanya 7 buah prasasti Yupa. Apa itu Yupa?
Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Nah, itu kerajaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berdiri pada abad ke-5. Lokasinya di mana? Di Jawa Barat. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Kemudian pendirinya bernama Raja Dirajayu Jayaning Warman. Kemudian raja terkenalnya adalah Purnawarman. Agama yang dianutnya adalah Hindu yang beraliran Wisnu. Wisnu adalah salah satu dewa di mana tugasnya adalah pemelihara alam. Kemudian mata pencaharian dari penduduk masyarakat kerajaan yaitu kebanyakan didapat dari hasil pertanian, seperti berdagang dan bertani. Kemudian dalam sebuah prasasti, Raja Purnawarman ini menyatakan dan memerintahkan kepada rakyatnya untuk membangun irigasi dengan menggali saluran sebanyak 6.112 tumbak, atau kalau diperkirakan yaitu sekitar 11 km. Saluran itu berupa irigasi. Kemudian fungsinya salah satunya adalah untuk mencegah banjir. Sungai itu dinamakan Sungai Gomati. Nah, kemudian berita tentang Kerajaan Tarumanegara ini juga didapat dari berita Cina dan 7 buah prasasti. Itu. Kemudian yang ketiga yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya namanya saja mempunyai arti. Sri artinya gemilang, Wijaya artinya kemenangan. Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi. Di mana sekarang letaknya? Nah, letaknya berada di Palembang, provinsi di Sumatera Selatan. Kemudian, faktor apa yang mendorong Kerajaan Sriwijaya berkembang pesat? Faktor pendorong Kerajaan Sriwijaya berkembang pesat yang pertama adalah letaknya sangat strategis, yaitu berada di antara Sumatera dengan Malaka. Jadi berada di antara Selat Malaka, di mana Selat Malaka itu merupakan jalur perdagangan antara barat dan timur. Kemudian faktor yang kedua, adanya kemajuan perdagangan antara India dan Cina. Jadi antara India, pedagang India mau ke Cina, singgah dulu di Selat Malaka. Nah, itulah yang memunculkan bahwa Kerajaan Sriwijaya berkembang dengan pesat. Kemudian yang ketiga adalah runtuhnya Kerajaan Punan di Vietnam Selatan, sehingga penguasa-penguasa dari Kerajaan Punan itu tidak menguasai Selat Malaka. Kemudian Kerajaan Sriwijaya ini bercorak agama apa? Hindu kah atau Buddha kah? Nah, Kerajaan Sriwijaya bercorak ketika itu Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha, tempat belajar agama Buddha yang beraliran Mahayana. Maha artinya besar, yana kendaraan, jadi aliran kendaraan besar. Nah, menjadi pusat bagi negara-negara mana? Bagi negara-negara di Asia Tenggara dan di Asia Timur. Dengan demikian, Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak agama Hindu. Menurut salah satu prasasti bahwa apabila ada orang Cina yang mau belajar agama Buddha di India, mereka harus belajar dulu di Sriwijaya untuk memperdalam, untuk
Untuk apa? Maksudnya untuk memahami dulu agama Buddha. Baru setelah belajar di Sriwijaya baru dapat melanjutkan pemahamannya di India. Jadi tempat penggodokan agama Buddha ya di Sriwijaya itu. Namun Sriwijaya juga tidak berlangsung lama ya karena faktor kemunduran dari Sriwijaya ini. Sebelum dilanjut, mata pencaharian masyarakat atau penduduk kerajaan Sriwijaya itu agrarisnya maju, kemudian maritimnya maju. Agrarisnya biasa, bertani, berdagang, kemudian berternak maju. Kemudian agrarisnya, maritimnya, mereka menguasai lautan, menjaga keamanan lautan, sehingga masyarakat Sriwijaya itu dalam mengelola pengelolaan laut dia cukup tenang, kemudian menghasilkan hasil yang banyak, dan berperdagangan pun yang dilalui lewat laut itu menjadi aman karena Sriwijaya mempunyai kekuatan armada laut yang sangat kuat. Nah, jadi corak mata pencahariannya itu dua-duanya maju, baik yang bersifat agraris dari hasil pertanian maupun hasil dari kelautan. Nah, kemudian faktor kemunduran. Nah, faktor kemunduran sekarang. Yang pertama, kerajaan Sriwijaya itu mendapat serangan dari Raja Dharmawangsa pada tahun 990 Masehi. Kemudian, faktor yang kedua, Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan Kolamandala tahun 1625 Masehi. Kemudian yang ketiga, adanya ekspedisi Pamalayu dari kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Kertanegara. Kemudian yang terakhir adalah dengan munculnya kerajaan Islam di Sumatera, yaitu Samudra Pasai. Kemudian kita mendapatkan berita tentang informasi kerajaan Sriwijaya itu dari mana? Yaitu sama dari berita Cina. Kemudian yang selanjutnya adalah dari prasasti. Prasastinya itu ada yang dari dalam negeri, ada juga yang dari luar negeri yang menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya. Nah, untuk sesi yang pertama itu dulu yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian seperti biasa untuk evaluasinya kalian harus dapat menyimpulkan dan membuat, kemudian menjawab evaluasi yang harus kalian lakukan. Evaluasinya sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama harus dapat mengisi tabel berikut ini. Tabelnya berisi tentang nama kerajaannya apa, lokasinya ada di mana, kemudian siapa nama rajanya, dan apa corak agama yang dianut kerajaan tersebut, Hindu kah atau Buddha kah. Yang kedua, uraikan manfaat kalian mempelajari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Apa manfaatnya? Sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Nah, Ibu rasa cukup untuk sesi yang pertama tentang kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Untuk sesi selanjutnya, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap sehat dalam menjalankan ibadah puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.